di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bersekutu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah online kita pada hari ini semuanya jadi dalam berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Karena setiap hari Dia adalah Allah yang selalu menuntun langkah kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping
lewat pujian ini, bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami boleh melalui hari-hari kami, tetapi Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar Tuhan. Kau Allah yang selalu kami andalkan. Kau Tuhan yang selalu kami percaya. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami mau tetap terus memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami Tuhan. Harapan dalam hidupku. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau belajar. Kita mau turut apa kehendak Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa
Shalom, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar berita firman Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengar berita firman-Mu. Berkatilah kami, pimpinlah kami, dan urapilah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kembali kita beribadah melalui media yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita, ya, melalui ibadah online ini. Melalui channel ini, biarlah kita kembali diberkati dan tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya kalau kita mendengarkan dengan sungguh, kalau kita melakukan dengan sungguh, maka ada pertumbuhan rohani di sana. Oleh karena itu, mari kita membuka Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ada dua orang murid. Ya, dua orang murid Tuhan Yesus ketika hari Minggu kebangkitannya, mereka memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, sebuah kampung yang bernama Emmaus, dan dikatakan di dalam ayat pertama itu kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kita tidak tahu persis mengapa mereka meninggalkan Yerusalem, tetapi dari hasil percakapan yang terjadi di perjalanan itu, sepertinya mereka kecewa. Ya, kenapa mereka kecewa? Karena mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Yesus yang jadi jagoan mereka, Yesus yang mereka harapkan, ternyata harus mati di atas kayu salib pada hari Jumat sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus terang bertanya mengapa hanya satu nama yang disebut di situ, yaitu Kleopas, sedangkan teman yang lain itu tidak disebut. Lantas saya berpikir, mungkin penulis kitab ini atau penulis Injil ini ingin seolah-olah menyertakan kita sebagai teman dari Kleopas, ya, sebagai teman dari Kleopas. Ya, karena sesungguhnya kitalah yang sedang diajari, pembacalah yang sedang diajari umat Tuhan sepanjang zaman, yang sedang diajari untuk memaknai kebangkitan Kristus bersama dengan Kleopas, secara khusus dalam perjalanan dari Yerusalem sampai ke Emmaus. Nah, lalu apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah, kalau seseorang ingin mempelajari tentang kebangkitan Kristus, terutama bersama dengan Kleopas ini, maka mata rohaninya harus terbuka. Itu poin yang pertama. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak ngerti siapa yang datang dan bicara dengan mereka. Jadi tadinya mereka berjalan keluar dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Tiba-tiba ada seorang yang nimbrung percakapan mereka. Dan itu Tuhan Yesus. Tetapi anehnya Kleopas dan temannya sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Dan Alkitab hanya mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, orang percaya kalau mau memaknai kebangkitan Kristus, singkirkan penghalang yang membuat tidak dapat memahami maksud dan rencana Tuhan. Kira-kira apa yang menghalangi mereka? Kalau kita lihat sepintas dalam bagian ini, mereka adalah orang yang kecewa. Mereka mungkin marah, mereka mungkin putus asa, mereka putus harap. Harapannya tidak menjadi kenyataan. Situasi hari ini, kalau kita tidak tangani dengan baik, akan membuat kita sulit melihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dengan kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Apa yang Tuhan mau adalah mereka memahaminya, mereka memaknainya, mereka mengerti bahwa anak Allah harus mati di atas kayu salib, kemudian menjadi pengharapan kekal, jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya. Itu yang Yesus mau, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak dapat mengerti karena ada sesuatu yang menghalangi penglihatan fisik mereka. Mungkin hari ini mata fisik kita beres-beres saja, tetapi jangan-jangan mata rohani kita sedang ditutup. Apa yang dapat menutupnya? Kemarahan, kekecewaan, dosa, kekhawatiran, ketidakpercayaan, dan sebagainya.
Itu sebabnya untuk dapat memaknai kebangkitan bersama-sama dengan Kleopas sesuai dengan judul kita, bukalah mata rohani kita. Singkirkan segala yang dapat menghalanginya. Singkirkan dosa, singkirkan keraguan, singkirkan kecewaan, singkirkan sikap cengeng, singkirkan kekhawatiran, singkirkan ketakutan. Banyak orang Kristen yang cengeng, ya, sedikit masalah menyalahkan Tuhan. Sedikit persoalan menyalahkan manusia. Ya, sedikit menghadapi tantangan menyalahkan orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Murid-murid, ya, terutama 2 orang ini, mereka sepertinya tidak dapat memahami karena ada yang menghalangi mereka. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya terjadi. Ada nada kekecewaan. Mungkin Anda kecewa dengan Tuhan. Mungkin Anda kecewa dengan seseorang. Mungkin Anda kecewa dengan diri sendiri. Bereskan dengan Tuhan agar mata rohanimu tidak tertutup. Dan engkau mampu mengenal Tuhan dengan baik. Mengerti rencana Tuhan dengan baik. Mengikut Tuhan dengan setia. Yang kedua, setelah tadi berbicara tentang mata rohani yang harus terbuka, untuk dapat memaknai kebangkitan Kristus harus ada sikap percaya terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya. Harus ada sikap percaya. Di dalam ayat 25, Tuhan Yesus yang tidak mereka kenal ini sempat mengungkapkan satu pernyataan yang keras. Di dalam ayat 25 dikatakan, mereka tidak kenal, tetapi orang ini yang mereka tidak kenal dan sesungguhnya Yesus, Tuhan Yesus katakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Nabi sudah menubuatkan, kitab Yesaya contohnya menubuatkan bahwa anak manusia atau hamba Tuhan itu, Yesus itu harus menderita di atas kayu salib. Ayat 25, ada luar biasa perkataan yang dikatakan di situ. Apa yang membuat orang tidak dapat memahami makna kebangkitan Kristus? Yang kedua adalah adanya sikap tidak percaya. Penyebab tidak percaya kepada firman, perkataan para nabi, perkataan para hamba Tuhan, itu adalah kebodohan dan kelambanan. Ya, sehingga kamu bodoh, betapa lamban hatimu. Kebodohan dan kelambanan rohani akan membuat orang tidak percaya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang bodoh dan lamban? Ya. Apa yang menyebabkan rohani menjadi bodoh dan lamban? Tidak mau belajar, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh pengkhotbah-pengkhotbah, tidak mau tunduk kepada nasihat-nasihat pemimpin rohani, ya, tidak menempatkan diri di bawah penggembalaan, tidak menempatkan diri dalam gereja lokal, ya. Kalaupun ada di dalam gereja lokal, dia tidak sungguh-sungguh, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau berkorban bagi Tuhan, ya. Itu yang menyebabkan mereka bodoh dan lamban. Mereka bodoh dan lamban. Bayangkan, mereka sudah mengikut Tuhan Yesus sekian tahun, paling tidak 2-3 tahun. Tetapi mereka tidak mampu mengerti apa yang Tuhan mau. Mereka bodoh dan lamban. Mungkin mereka terlalu asik dengan pikirannya sendiri. Mereka terlalu asik dengan cara pandangnya sendiri. Mereka terlalu asik dengan apa yang mereka mau. Sehingga mereka tidak sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus sudah mengajar dengan luar biasa kepada para muridnya. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengerti, tidak memaknai bagaimana dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Percayalah kepada firman Tuhan agar engkau tidak menjadi lamban dan bodoh. Mempercayai manusia bisa keliru. Tetapi kalau kita mempercayai Alkitab, kita mempercayai firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang mempercayai sesuatu yang sempurna.
Firman yang sempurna, firman yang meneguhkan, firman yang bisa mengubah, firman yang bisa memberkati. Mungkin hari ini engkau menghadapi sesuatu yang tidak engkau dapat tangani. Saya hanya mau katakan, tidak banyak teori. Teori manusia bisa batal. Teori manusia bisa berubah. Teori yang sempurna bisa disempurnakan lagi. Tetapi kalau firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Datanglah kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dan andalanmu. Jadikan firman Tuhan sebagai harapanmu. Jadikan firman Tuhan sebagai hal yang dapat mengubah hidupmu. Karena firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan ya dan amin. Karena itu percayalah kepada firman Tuhan. Yang ketiga, untuk dapat memaknai kebangkitan Kristus, terutama dalam konteks bersama dengan Kleopas dan temannya ini. Yang berikutnya adalah persekutuan dengan dia. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi ceritanya ketika mereka dalam perjalanan, Tuhan Yesus menjelaskan dan mereka masih belum kenal. Dan kemudian ketika sampai di kampung itu, Tuhan Yesus seolah-olah ingin meninggalkan mereka, tidak ikut masuk. Tapi kemudian mereka mendesak dan akhirnya berhasil mereka mendesak dan Tuhan mau masuk ke rumah di mana mereka akan menginap. Dan ketika mereka masuk ke rumah itu, mereka makan. Mereka satu meja. Dan kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Bagi saya secara pribadi, bahwa untuk dapat memaknai kebangkitan Kristus, yang berikutnya adalah persekutuan dengan Tuhan. Satu meja dengan Tuhan itu melambangkan persekutuan. Duduk erat dekat dengan Tuhan. Jadi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan persekutuan, kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, tentu saja beribadah. Yang kedua, tentu saja berdoa. Yang ketiga, rajinlah baca Alkitab. Dan yang lainnya, melayani dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Pertanyaan saya, masihkah kita bersekutu erat dengan Dia atau tidak? Jikalau kita jarang membaca firman Tuhan, jikalau kita jarang berdoa, jikalau kita bahkan tidak mau beribadah, bagaimana mungkin kita dapat disebut sebagai orang yang bersekutu dengan Dia? Orang yang bersekutu dengan Dialah yang akhirnya mata rohaninya terbuka. Itu yang dikatakan di dalam ayat ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jadi kuncinya, Anda, saya, siapapun yang hari ini menyaksikan firman Tuhan hari ini, kalau mata rohanimu mau semakin tajam, semakin jeli, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan, bersekutu dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan, karena itu penting. Jadi jangan pernah menganggap remeh firman Tuhan yang menasehatkan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Itu ada di dalam surat Ibrani, nasihat firman Tuhan bagi kita. Tuhan ingin setiap orang bersekutu. Hari ini tentu saja persekutuan kita menjadi unik karena harus bersifat online. Jadi okelah, Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda hari ini. Kita bisa beribadah secara online. Tetapi pertanyaannya, setelah semua ini lewat, apakah kita kembali menjadi orang yang absen di gereja? Apakah kita menjadi orang yang ogah-ogahan, yang tidak mau, yang tidak peduli? Atau saya tidak sempat dan sebagainya, atau hanya berdasarkan perasaan kita saja. Sekali lagi, iman jangan didasarkan kepada perasaan, karena perasaan bisa berubah, tetapi iman kepada Kristus itu yang tidak bisa berubah. Datanglah kepada Tuhan apapun persoalannya, datanglah kepada Tuhan apapun masalahnya, datanglah kepada Tuhan apapun persoalannya, berserulah kepada Tuhan apapun masalahnya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terlalu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi datanglah kepadanya, miliki persekutuan dengan Dia. Kleopas dan temannya, dan teman Kleopas itulah Anda dan saya. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu biarlah mata rohani kita terbuka.
Jangan sampai ditutupi oleh masalah, kecewa, kemarahan, dan sebagainya. Yang kedua, percayalah kepada firman Tuhan agar tidak menjadi bodoh dan lamban. Andalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Jangan melalaikannya, karena di sana ada berkat. Bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani. Mengapa banyak orang yang rohaninya, stamina rohaninya kepayahan? Karena apa? Karena tidak melatih diri untuk beribadah, tidak melatih diri untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak melatih diri untuk baca firman Tuhan, tidak melatih diri untuk berdoa, tidak melatih diri untuk melayani. Sehingga pada suatu saat dia menemukan bahwa mentalnya menjadi hancur, psikisnya menjadi terkikis, ya. Lalu kemudian kehidupan rohaninya mengalami kepayahan, sulit percaya, sulit berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kesalahannya adalah dia tidak melatih dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati firman-Mu, limpahkan yang baik kepada kami semua. Biarlah mata rohani kami selalu terbuka. Biarlah firman Tuhan kami andalkan. Biarlah persekutuan dengan umat Tuhan tidak kami lalaikan. Firman-Mu memberkati kami. Umat Tuhan, siapapun yang mendengar hari ini, jikalau menghadapi masalah tantangan, Tuhan jamah, Tuhan kasih jalan keluar. Jikalau masih hidup dalam dosa dan belum bertobat, dan hari ini akan menikmati pertobatan bersama dengan Tuhan, sungguh serius dengan Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Biarlah kami berlutut di kaki salib Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu, berkati kami semua yang menyaksikan khotbah hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian dari NKI 234, Hitung Berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami dapat beribadah. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan semua hal yang Engkau sudah curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Gembala kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah Indonesia. Kami berdoa, berkatilah pemerintah kami. Presiden kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan untuk mengatur semuanya dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi yang khusus hari ini, penanganan wabah COVID-19. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati hamba-Mu itu, supaya dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah pulau-pulau di seluruh Indonesia, provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan limpahkan kesembuhan demi kesembuhan. Tuhan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan nyatakan kuasa. Kami berdoa untuk aparat keamanan kami. Kami berdoa untuk tentara dan polisi yang terus bertugas di tengah-tengah situasi ini. Berikan kesehatan kepada mereka, lindungi mereka. Kami juga mendoakan para tenaga medis, Tuhan akan tolong mereka. Engkau memberkati para dokter, juru rawat, demikian juga relawan-relawan yang bertugas dalam bidang apapun. Biarlah semuanya dilindungi, diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga memberkati provinsi di mana kami berada. Berkati Jawa Barat Tuhan. Engkau memberkati gubernur kami Pak Ridwan Kamil. Engkau memberkati kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Engkau memberkati wali kota Pak Rahmat Effendi dan Bupati Kabupaten Bekasi Pak Eka. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan akan menolong sehingga wabah ini dapat ditangani dengan baik. Kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun hari ini yang harus melaksanakan ibadah seperti kami. Engkau memberkati. Engkau memberkati apapun media yang mereka gunakan. Engkau memberkati semua hal. Dan jemaat Tuhan dapat terus beribadah. Mereka terus bertumbuh. Mereka terus mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Engkau memberkati ketua umum kami, memberkati ketua-ketua wilayah kami, bahkan ketua-ketua daerah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan gembala-gembala sidang hamba Tuhan pendeta. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Cukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati kehidupan rohani mereka. Biarlah mereka terus memandang kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Demikian juga mereka yang akan memberikan persembahan minggu ini. Tuhan juga limpahkan berkat-berkat buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati firman Tuhan supaya terus kami dengar melalui semua media yang kami gunakan hari lepas hari. Inilah seruan dan doa kami yang tidak sempurna, namun kami sempurnakan hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, pimpinan, penyertaan, hikmat dan kuasa, dan segala hal yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya.
memberkati.